ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah arsadakumullah. Materi malam hari ini mengulangi materi yang saya sampaikan pada hari Senin yang lalu. Jadi yang ngerekam boleh diambil itu. Yang pertama, saya khawatir kalau hanya sekali saya terangkan itu akan mudah lupa. Yang kedua, harapan saya tadi mudah-mudahan tidak hujan sehingga yang kemarin belum datang bisa mendengarkan, tapi semuanya Allah yang mengatur dan aturan Allah itu aturan yang terbaik. Judulnya Yudfanu fil baladil ladzi mata fihi wala yunqalu ila ghairihi. Orang yang meninggal itu dikubur di daerah, kalau saya pakai bahasa hari ini mungkin di kecamatan atau di kabupaten di mana dia meninggal. Wala yunqalu ila ghairihi, dan tidak boleh dipindah ke daerah lain. Artinya mati di Jakarta, dibawa penguburannya ke Solo, mati di Jakarta dibawa ke Mangadeg, itu sudah madho zamanuhu, ya sudah berlalu. Kalau saya bahasakan dengan bahasa kekinian, nah gitu ya. Orang yang mati itu dikubur di pekuburan muslim. Orang yang mati itu dikubur di pekuburan muslim yang paling dekat dengan rumah di mana dia tinggal. Artinya kalau seorang warga kota di mana FX Hadi Rudianto dan Dr. Ahmad Purnomo menjadi wali kota dan wakil, dan dia menjadi warganya, tidak mungkin dia dikubur di kota Solo di mana dia tinggal, karena sudah sejak puluhan tahun yang lalu kota Solo itu diproklamirkan bebas dari orang mati. Sampai ada tempat Waalaikumsalam penguburan yang akhirnya menjadi kantor KUA di Lawian, menjadi SMA berapa? 7 dan lain-lain yang saya tidak tahu. Jadi berangkat dari sini, kalau kita pegang apa yang saya bacakan itu secara
hitam putih. Lah terus dikubur nang endi kan begitu ya. Jadi saya pakai bahasa orang Islam yang meninggal itu dikubur di pekuburan muslim yang paling dekat dengan tempat dia tinggal. Saya umpamanya pernah jadi kelurahan Pabelan itu menyediakan satu lahan khusus untuk bismillah pekuburan muslim, karena kepala desanya waktu itu adalah ketua atau pengurus takmir masjid seluruh Pabelan, sehingga memanfaatkan keberadaan dia sebagai kepala desa tadi untuk bisa mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada umat Islam. Disediakan lahan khusus untuk pekuburan muslim. Saya langsung itu, aku daftar lah begitu. Daftar tapi setelah dia dilengser ya, ada kasus dan nggak usah saya terangkan. Kepengen ngerti yang ngomong nggak bulu lotek enggak. Beberapa pengurus kelurahan itu datang. Jadi setelah berlalu sekian tahun, Ustadz, Pabelan itu bukan hanya punya umat Islam. Jadi kuburan yang sudah diikrarkan oleh mantan kepala desa itu akan kita pagari, yang sebagian besar untuk umat Islam, yang sebagian besar untuk non-muslim. Ini saya menyimpulkan berarti sudah bukan kuburan khusus orang Islam, karena kompleknya satu. Waalaikumsalam. Kompleknya satu. Pernah saya ceritakan ya, mengapa orang Islam itu harus dikubur di pekuburan muslim. Imam Al-Hafidh Syamsuddin Al-Zahabi dalam Kitabul Kabair itu bercerita, ada seorang bapak kematian anak laki-lakinya yang masih kecil, ya mungkin 5 atau 6 atau 7 tahun, yang jelas belum dewasa. Nah, ketika dia ya seorang muslim, kematian keluarganya, soal sedih itu masalah lain, saya tidak kupas di sini. Ya dimandikan, dikafankan dan dikuburkan di pekuburan umum, TPU, tempat pemakaman. Ayo metu, anak solihah metu nggih. Ayo. Oh, njudit rene. Ini yang cerita penulis kitab Al-Kabair yang itu sementara diistirahatkan sampai waktu yang tidak jelas itu. Biasa kita baca di rumah Selasa sore. Malam hari bapak itu ketemu dengan anaknya dalam keadaan rambutnya seperti rambut saya. Seperti rambutnya Pak Mudrik itu loh. Nyinggung nggak Pak Mudrik? Nyinggung nggak omongan saya ini? Oh enggak, ya sudah. Nyinggung juga ngapura. Loh, bapak kaget. Rambutmu kok jadi putih kabeh le lah, kira-kira begitu. Rambut kamu kok jadi putih semua? Oh, salah bapak. Ini tambahan saya. Saya dikubur di dekat orang yang mati dalam keadaan kafir, jejer. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa dia dengan siksa kubur, sampai akhirnya dia berteriak-teriak.
Kita nggak bisa membayangkan seperti apa ya. Saya ikut, saya nggak katakan histeris ya. Saya jadi ikut bingung, saya juga ikut stres. Akhirnya rambut saya berubah. Nah ini urgensi mengapa orang Islam harus dikubur di pekuburan, khusus orang-orang Islam, dalam artian khusus orang-orang Islam yang sholat. Ya, dari secara lahiriah disebut Islam itu karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena sholatnya itu. Jadi sekali lagi dikubur di tempat pemakaman Muslim yang paling dekat dengan rumah tempat dia tinggal. Di Wekonang ada, di Karanganyar ada, di Kartosuro ada, di. Nah kalau saya tadi terus ngerti saya ya, kalau dikubur di Nekurti pisah karo tembok. Nah di sini orang kafir, laku jajan ngono terus piye minggu. Paling tidak ada kekhawatiran. Ya alhamdulillah ya. Jadi saya berbicara tentang pribadi saya. Pemakaman Muslim yang paling dekat dengan tempat tinggal saya itu ya pemakaman di mana bapak dan ibu saya dikubur, anak-anak saya 2 orang dikubur di sana di Kartosuro itu lah gitu. Itu Waalaikumsalam. Ini yang paling dekat. Warga Solo kan jadi ya. Hah? Oh Sukoharjo lah. Di mana? Mungkin setiap kampung itu ada pemakaman, tapi pemakaman itu pemakaman yang tidak memisahkan antara orang yang mati dalam keadaan Islam dan tidak. Tadi saya katakan cari tempat pemakaman Muslim yang paling dekat dengan tempat tinggal dia. Ada yang ganjel, mikir semuanya mikir ini ya, dan harus secara pribadi itu berwasiat kepada keluarga. Sok nek aku mati lah gitu ya. Silakan menentukan tempat, atau besok kalau saya meninggal kuburlah saya di pekuburan khusus orang-orang Islam. Pripun, Pak? Tanglet. Oh, saya kira tanya. Lah. Kalau di kuburan khusus keluarga. Hah? Kuburan khusus keluarga. Ya, Muslim apa tidak gitu loh. Nyambung kan? Ya bisa jadi bapaknya Islam, bisa jadi ibunya Islam, bisa jadi keluarganya Islam, bisa jadi menantunya Islam sebab tadi manten. Nah itu umurnya wallahu alam berapa tahun ya. Saya pernah cerita di Salatiga itu ada salah seorang kiai mempunyai anak ya, solihah gitu. Dilamar oleh salah seorang dosen dari Universitas Kristen UKS. Orangnya Kristen tapi siap masuk Islam. Siap masuk Islam. Dan ini penyakit saya kalau pengajian itu seperti minggu ora kroso itu loh. Boleh kata bapaknya. Sudah syahadat, ayo belajar sholat dulu. Sudah sholat bisa. Ayo ngapal ke juz amma, apal itu ya. Kowe apal apa juz amma? Gampang tuh juz amma. Apa itu dari amma yatasa'alun wan nasi'ati ghurqa afasa wa tawwan idza samsu kuwirat, apa? Sampai 3 juz. Mantep itu. Nah, bapaknya mantep, malah bangga. Sing lek lo Islam ke
kon ngapalke kuliah ayyuhal kafirun ora iso mandeg kok. Akhirnya hidup bahagia, lahir anak pertama, lahir anak kedua. Saya agak lupa ya pada usia keberapa tahun dari pernikahannya. Ya ambillah 10 tahun. Dik lah kira-kira begitu itu. Saya sudah kesel dari wong Islam. Keselnya ngendi lah gitu ya. Ya pokoknya saya sudah kesel dan mau kembali ke agama saya. Kamu ikut silahkan, tidak ya silahkan. Kalau ikut berarti murtad. Kalau tidak ikut berarti tidak bersuami dan anak-anaknya kehilangan seorang bapak. Nah lah yang harus dipilih. Seorang muslim jelas. Islam segala-galanya. Islam segala-galanya. Kalau anak saya nggak punya bapak, Rasulullah juga nggak punya bapak lah. Nah akhirnya pisah. Artinya kembali kepada pertanyaan tadi, mungkin ya, menantunya itu Kristen. Nah kalau sudah kemasukan orang yang kafir ke dalam kuburan keluarga tadi, ini sudah bukan keluarga lagi. Allahumma inna bni min ahli wa inna wa'takal haq. Surat Hud ayat 40. Lima. Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'takal haqq wa anta ahkamul hakimin. Anakku yang mati tertelan oleh gelombang banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, dan itu atas bukti bahwa Allah akan membela nabinya. Nuh berkata, wahai anakku, wa nadanuhu rabbahu, ya Allah, sesungguhnya anakku yang mati dalam keadaan kafir itu adalah keluargaku. Begitu ya, Tia. Dan Nuh berseru kepada Rabb-nya sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Apa jawab Allah? Ayat 46, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Nuh, itu bukan keluargamu. Sering saya ingat, secara biologis iya, wajahnya seperti wajah kamu, begitu ya, matanya, hidungnya, ini biologis. Tapi secara akidah bisa, secara akidah bisa. Nah di sini mestinya ada paling tidak sikap merinding. Ketika anak kita dilamar, gitu ya, atau melamar. Kalau dilamar perempuan, kalau melamar laki-laki, orang yang siap masuk Islam karena perkawinan. Ya sopo ngerti itu jangan berspekulasi, ini ukurannya jannah dan nar. Begitu kira-kira. Jadi pertanyaan itu saya kaitkan dengan
materi yang kemarin saya baca dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ini bapaknya Abdullah itu mati di medan Uhud, menjadi syahid dari orang-orang Ansor. Lamma kana yaumu Uhud ja'at ammati bi abilitat finahu fi maqabirina. Ketika jelas bapaknya meninggal, mati syahid, bibiku, adiknya bapakku datang ke medan Uhud, sudah selesai peperangan. Kemudian tanpa meminta izin kepada Rasulullah, dan dia merasa ini nggak ada urusannya, jenazah kakak dia, bibinya Jabir bin Abdullah tadi, ja'at amati bi abi, dia membawa paman saya, litat finahu fi maqabirina, untuk dikubur di pekuburan, di antara dua tanda petik, keluarga kami. Akhirnya fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang penyeru yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanggil mereka, raddul qatla ila madhaji, kembalikan, enggak boleh kamu bawa pulang ke Madinah. Bukan tidak boleh dikubur di pekuburan keluarga karena berbeda agama, di sana ada orang kafir, ada orang muslim, tetapi judul kita orang yang meninggal itu dikubur di tempat di mana dia mati. Begitu aku. Terjawab ya. Jadi silakan kalau ada makam keluarga, tapi tetap muslim ya, tetap muslim. Bahkan kalau kita kembali kepada Rasulullah itu dikubur di rumah di mana beliau tinggal bersama Aisyah, termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq, termasuk di dalamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Yang lain mungkin? Ya. Kalau sudah lama dipindah kan? Iya, sudah terlanjur ya, akhi ya. Ya. Mestinya tidak bolehlah kita apalagi sudah 5 tahun, apalagi sudah 10 tahun. Tapi seandainya, wallahu alam ya, ini pendapat saya, nanti kalau keliru saya kembalikan kepada pemahaman para salaf, saya ralat. Tapi seandainya sadar dengan kondisi dan Waalaikumsalam, suasananya itu memungkinkan, nggak ada gejolak, orang yang disuruh gali juga siap dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Demikian. Ini kalau gali jenazah kemudian dipindah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kegelan ya. Bismillah. Agak kegelan itu. Dengan seorang laki-laki, kalau tidak keliru namanya Bambang Sulistomo. Bambang Sulistomo itu anaknya siapa? Rane sing ngerti. Anaknya tokoh 10 November 45. Wah, siapa? Bung Tomo. Dengan takbirnya. Iya. Dalam perjalanan itu sudah pada masa Orde Baru itu, beliau diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan haji dan wafat di sana.
salah satu di antara iming-iming kepada orang Islam itu, mohonlah kepada Allah agar kamu dimatikan oleh Allah di salah satu dari Haramain, baik Makkah maupun Madinah. Umar bin Khattab berdoa begitu, Allahumma rzuqni syahadata, Allahumma rzuqni syahadata wa amitni fi harami nabiyyik. Ya Allah, doa Umar bin Khattab ya, karuniakan kepadaku syahadah, jadikan saya salah seorang dari hamba-Mu yang mati syahid, dan matikan saya. Mati syahid itu sudah husnul khotimah paling tinggi, tapi masih ada permintaan Umar bin Khattab yang lain, matikan saya di tanah haram Nabi-Mu, kota Madinah. Dan dikabulkan kedua-duanya. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, mati syahid, dan dimakamkan di kota Madinah. Jadi himbauan kepada umat Islam itu, nek arep umroh, arep mangkat, nek wani lho ya, panjenengan dongaaken mugi-mugi kula mboten wangsul. Oh, itu langsung istrinya ya, Masya Allah ya. Dunia itu masih kita beri nilai lebih dari nilai yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Ya ndonga ngono aja meden-medeni. Lah ngono nek mulih kowe mati terus kancaku sapa? Tak tinggal rabi lho. Ya wis masih ndonga lah mungkin begitu. Ini Waalaikumsalam. Bung Tomo itu dikubur di, saya lupa ya, apakah di Ma'la, apakah di Baqiatul Gharqad, apakah di Madinah, apakah di Makkah, tapi salah satu dari dua Roma. Ya anaknya lah itu. Ini pahlawan nasional masa dikubur di bumi asing, di negeri orang lain. Akhirnya ya atas bantuan dari pemerintah diusahakan untuk bisa dicari sisik meleknya di mana dulu dikubur, dan akhirnya digali dan akhirnya dibawa pulang dan dikubur di Indonesia. Tapi itu tadi mestinya suatu karunia ya lah. Mungkin ya anaknya tadi belum ngaji bab ini, atau kalau ngaji bab ini dilompati lah, begitu sih. Itu akhi ya. Enggak, ini memang masalah itu tidak terlalu prinsip gitu. Tidak berkaitan dengan akidah. Meskipun ya nanti apa namanya, nyerempet-nyerempetnya ada, tapi ini masalah yaumiyah kita, keseharian kita, sementara jarang di antara kita, saya berani mengatakan begitu, yang memahami persoalan ini. Jarang di antara kita yang memahami persoalan ini. Jadi di mana dikubur? Di tempat di mana dia dilahirkan. Ya, kalau lahirnya tuh di Grogol, dikubur di Grogol nggak ada masalah. Tapi kalau dia sampai bekerja di Jakarta, di Tangerang, di Lampung, akhirnya meninggal di sana dan dibawa, saya ingatkan ya, meskipun dia berwasiat kemarin. Qala al-Imam An-Nawawi fil Adhkar kama dzakara al-Albani fi Ahkamil Janaiz, wa idza ausa bi ayyun qala ila baladin akhar la tufadhu wasiyatu. Apabila orang yang meninggal tadi berwasiat untuk dikubur di luar daerah,
Aku jejerno ibumu. Oh, Masya Allah, ini bahasa ini memang sangat sentimental ya. Aku jejerno ibumu. Umah-umah 50 tahun. Nah, waktu istrinya meninggal, dia masih tinggal di Grogol. Kemudian pindah ke Bojonegoro sana, pindah ke Bawean sana, apalagi nyabrang laut, pindah ke Banyuwangi. Nah, dia wasiatnya seperti itu. Seandainya dia berwasiat agar dipindahkan, maksudnya dikubur di luar daerah, la tufadhu wasiatu, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya itu. Fa innan naqla haramun alal madhabi sahihi al mukhtari alladzi qalahu al aktsarun wa saraha bihi al muhaqqiqun. Sesungguhnya menguburkan jenazah di luar daerah, kecuali daerah itu tidak ada tempat pemakaman Muslim, haramun, hukumnya haram. Imam Nawawi loh ini. Artinya kita akrab dengan arba'innya, gitu loh ya. Kita akrab dengan Riyadhus Shalihinnya, kita akrab dengan Syarah Muslimnya dan kitab-kitab yang lain. Ini karena terlalu memforsir ya tenaga pikiran dan ilmunya untuk Islam, sampai beliau meninggal belum sempat untuk berumah tangga. Imam Nawawi. Haram hukumnya, kata beliau. Kemudian fatwa Syekh bin Bas, Ketua Lajnah Daimah lil Buhuthul Ilmiyah wal Ifta' rahimahullah, hatta lau ausol mayitu ayyung qala ila Makkah awil Madinah la tufadhu wasiatu. Sampai-sampai seandainya orang yang meninggal tadi berwasiat, aku kuburan neneng Mekah, padahal dia tinggal di Jeddah umpamanya, padahal dia tinggal di luar Makkah, atau kubur saya di kota Madinah, padahal dia tinggal di Badar 70 km ke arah barat daya dari kota Madinah. La tufat, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilaksanakan. Sehingga ketika bibinya Jabir bin Abdullah tadi ya tidak diangkat sendiri, ya menyuruh keluarganya untuk membawa jenazah tadi dibawa ke pemakaman keluarga. Fanata munati Rasulillah, menyerulah orang yang diperintahkan Rasulullah untuk menyeru bibinya Jabir bin Abdullah tadi, ruddul qatla ila madhajiha, kembalikan orang yang mati syahid itu, bapak kamu Jabir, ke tempat di mana dia wafat, tempat di mana dia akhirnya dikubur di bawah Gunung Uhud. Akhirnya terjadi banjir yang mengikis tanah 1 cm, 2 cm, 5 cm, 25 cm, setengah meter. Pada masa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sehingga jenazah tadi tampak di mata orang banyak karena erosi tadi. Allahu Akbar ya. Saya sering mengangkat ini, tapi kalau mengangkat lagi kok rasanya saya baru pertama kali mengangkat jenazah-jenazah yang sudah syuhada Uhud ya, yang sudah meninggal sekitar 30 tahun tadi, ternyata
ternyata didapati dalam keadaan seperti waktu ba'da zuhur dikubur kemudian digali ba'da asar. Utuh semua. Utuh. Ini pernah saya terangkan ya. Dalam posisi sedekap, jantungnya itu terluka. Sehingga ketika dia dikubur tangannya itu begini. Yang kiri di bawah posisi dia sedekap, yang kanan itu di sini. Nah, ketika jenazah tadi mau dipindah ke tempat kira-kira 200 atau ya 200 meter dari tempat tadi, ada yang ya bukan usil ya, ingin supaya pas lah, tangan itu diangkat. Ini 30 tahun nutupi, tangan tadi diangkat dan diturunkan. Allahu Akbar, darah mengalir itu. Balik, mampet. Wah, ini keutamaan orang yang mati syahid. Keutamaan orang yang mati syahid. Kembalikan orang yang mati tadi ke tempat di mana dia terbunuh dan akhirnya dikubur. Ya karena perang Uhud di bawah begitu. Sampai saya baca itu ada seorang syahid, bismillah. Namanya Samas bin Utsman radhiyallahu anhu. Ini mati syahid. Tetapi ketika peperangan selesai itu masih dalam keadaan sakit parah. Samas, gampang ingat-ingat itu ya. Samas, cedak yo parang kritis tuh ya. Tapi Samas di sini dibawa ke kota Madinah. Ya kalau di Uhud tempat padang pasir nggak ada yang ngobati, lah dibawa pulang diobati, akhirnya meninggal. Tetap diperintahkan agar jenazah dia itu dikubur di Uhud. Tetap diperintahkan untuk dikubur di Uhud. Ini kesan yang tersirat itu orang yang mati syahid dikubur di tempat di mana dia meninggal. Tapi berdasarkan fatwa Imam Nawawi tadi, berdasarkan fatwa Syekh bin Baz tadi, baik mati syahid atau tidak mati syahid, jangan dikubur di luar daerah. Dengan catatan saya tambahkan tadi, kecuali di daerah tadi tidak ada tempat penguburan. Seperti kakaknya Akhi Husain bin Salim Baraja yang meninggal di Cina sana, kemarin saya terangkan. Saya ditanya, ya dikubur di sana. Ternyata di sana nggak ada penguburan. Bukan nggak ada penguburan muslim, nggak ada penguburan, kabeh wong mati gitu. Ya sudah dibawa pulang. Nah, ini masalah yang sifatnya pengecualian. Meskipun dia berwasiat untuk dikubur di salah satu dari dua haramain, jangan dilaksanakan. Itu keras betul ini. Kalau Imam An-Nawawi itu mewakili madhab Syafi'i yang konon adalah madhab mayoritas umat Islam Indonesia, Syekh bin Baz itu paling tidak mewakili madhab Hambali Ahmad bin Hambal. Pendapat itu didukung oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, pakar hadis abad 20. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya nggak gocek tapi serius. Nanti kalau pulang pesan sama ibunya anak-anak itu, Mi lah gitu ya, Mbok lah, Mi jenenge Darmi lah gitu.
nanti kalau saya meninggal, nah kita pikir ya di mana ya? Kalau kuburan Muslim yang paling dekat mana? Apa Mekonang, apa Karanganyar, apa Kartosuro? Nek Kaliyoso nggone wong gumu ya dikubur ning kono soalé lah gitu. Ojo gitu loh. Itu biasanya gitu. Coba nek mboten percaya mang takok ini Pak Tri nggih. Pak aja ngomong kaya ngono. Aja ngomong kaya ngono digetak itu malah. Ngomong kok ngomong mati. Lah, ya sinanu ndonga ben umure 1000 tahun. Ya ora ngono, ya aja ngono ya ngono, aja ngono lho malah. Padu. Kita akrabkan masalah kematian ini kepada keluarga. Cepat atau lambat salah seorang di antara kita itu mau mendahului kita. Cepat atau lambat kita mesti berpisah. Cepat atau lambat mesti berpisah. Ngijen ra kuat ya mesti golek ganti gitu ya. Aku ora takon piyayine lho, ning nyawang tok. Dan itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Rasulullah juga begitu. Di 1 tahun ditinggal oleh Khadijah itu nikah dengan Saudah binti Zam'ah dan seterusnya. Suatu hal yang manusiawi lah ya. Namanya juga jodoh. Kalau ujian itu bukan jodoh. Nah untuk itu nikah itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walidzalika qalat Aisyah. Aisyah itu punya kakak kandung namanya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum. Meninggal di suatu tempat yang namanya Sofah. Ini sudah saya terangkan, suatu tempat yang berada di antara Hunain dan batas Masjidil Haram. Jaraknya kira-kira 26 km dari kota Makkah. Kakaknya itu meninggal di sana. Kira-kira 26 km dari kota Makkah. Meninggal kakaknya tadi, sementara Aisyah radhiyallahu anha di Madinah, ini di Sofah tadi. Apa kata Aisyah? Ma ajidu fi nafsi au yahzununi fi nafsi illa anni wadattu annahu kana dufina fi makani. Enggak ada yang membuat saya sedih. Bahwa kehilangan seorang kakak memang iya, tapi yang lebih membuat saya sedih itu mengapa dia meninggal di Sofah kok dikubur di Makkah. Meskipun tadi Makkah itu sebuah tempat yang dianjurkan seorang muslim memohon untuk mati di sana. Nggak ada yang lebih membuat saya sedih. Kok kakak saya itu dikubur di Mekah, apa di Sofah itu nggak ada tempat pemakaman? Kalau muslim semuanya muslim. Ini pijaan yang ketiga. Kemudian pijaan yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mensolatkan jenazah seseorang yang lahir di Makkah, hidup di lahir di Madinah. Saya ulangi ya, seseorang yang lahir di Madinah, hidup di Madinah dan mati di Madinah. Berarti ini orang Ansor. Fasholla alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mensolatkan jenazah dia. Sumakola ya laita
mata bi ghairi maulidihi. Alangkah baiknya kalau dia mati tidak di tempat dia lahir. Alangkah baiknya kalau dia mati tidak di tempat dia lahir. Padahal kita nyanyi itu kan sampai akhir menutup mata. Aja pindah-pindah lagi. Oh iya, berapa hari? Qalu wali madzaka ya Rasulullah. Kok begitu ngapa Rasulullah? Innar rajula idza mata bi ghairi maulidihi qisami maulidihi lamang qati atharihi fil jannah. Jannah yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang beriman itu akan diukur luasnya dari tempat dia lahir sampai tempat dia meninggal. Jadi kalau dia lahir di Klaten, meninggal di Madiun, luas jannah yang diberikan Allah itu dari Klaten sampai Madiun. Kalau lahir di Madiun, lahir di Banyuwangi sampai Banyuwangi, lahir di Grogol, mati di Grogol ya sekian itu lah. Ya sekian itu. Tapi memang Islam itu mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk bisa mati di tempat di mana kita tidak dilahirkan di sana. Ya contohnya para nabi, para rasul itu hampir semuanya hijrah dalam rangka menyelamatkan iman. Ya ada beberapa pengecualian Nabi Dawud, ada beberapa pengecualian Nabi Sulaiman dan seterusnya. Tapi intinya begitu. Intinya begitu. Kalau Imam Syafi'i sampai mengatakan Safir tajid aywadun namman tufariquh wan sabfa innal ladzi lal aisi fin nasab. Tinggalkan kamu halaman kamu. Kamu akan mendapatkan ganti teman yang adalah teman-teman kamu di tempat kamu lahir. Sana akan ada orang tua yang kamu anggap sebagai bapak, sebagai ibu dan seterusnya dan seterusnya. Sampai beliau mengatakan orang yang lahir di Grogol bolak-balik Grogol ya. Lahir di Pucang Sawit, gede di Pucang Sawit, mati di Pucang Sawit. Itu oleh Imam Syafi'i diibaratkan seperti genangan air yang tidak mengalir. Inna wukufal ma'i yufsitu inna wukufal ma'i yufsitu insyalah atau apa insyalah lam yasir lam. Kalau air yang mengenang tadi mengalir akan bagus. Tapi kalau tetap di sana jadi comberan. Maka orang-orang Padang, orang-orang Batak itu dianggap bukan laki-laki kalau tidak merantau ke luar pulau. Itu kalau orang Batak orang, tapi ya para sahabat lah, para sahabat. Kematian mereka di tempat di mana mereka meninggal, bukan di tempat dia dilahirkan, itu akan menjadi ukurannya. Wasiat pada keluarga. Bukan hanya masalah ini ya, Bu. Jadi kita akrabkanlah istri kita, anak-anak kita. Itu dengan sesuatu yang memang sangat ditakuti, tetapi itu realistis, mesti terjadi. Mesti terjadi. Melek raisah, ngantuk raisah, pengajian ngantuk iso, mati ora nang mati ora. Sampai di sini selesai. Nah.
hukumnya dalam syariat tadi tema yang kita terangkan tidak ada hubungannya dengan akidah tapi ya hukumnya tadi dengan keseharian. Hukumnya tentang seseorang yang memang dia itu mampu untuk melakukan dari anjuran-anjuran tadi dalam pandangan syariat Islam bagaimana, atau yang dikatakan oleh ulama An-Nawawi. ya, Imam Nawawi itu namanya haram, itu kedudukan seperti apa yang? Ya kalau dia langgar, dia berbuat dosa, gitu kan? Cuma saya ambil contoh ya, Imam Ahmad bin Hambal keras, haram hukumnya sholat sendirian di rumah, padahal nggak hujan, nggak sakit, nggak safar, nggak, haram hukumnya. Ya kalau saya kembangkan ya sholat di pom bensin, di hotel, di kantor, sholatnya haram, tetapi tetap sah. Nyambung nggak? Nah sudah gitu ya. Selesai. Kalau kita berwasiat jangan membangun bangunan di atas kuburan dan menatap bunga itu. Ya jelas itu tidak diwasiatkan pun Islam sudah mewasiatkan. Kan kebanyakan di masyarakat itu kan. Nah, kalau kita khawatir keluarga kita itu terpengaruh oleh masyarakat sekitar, nah itu kita wasiatkan. Kalau perlu ditulis, jangan. Itu Mangadek itu bunga melatinya sampai bikin pabrik-pabrik teh di Brebes itu mandek beberapa hari loh tuh konon. Loh sekian ton diangkut ke Mangadek semua itu. Bagus ya. Jadi kalau kebiasaannya ada berobosan, kebiasaannya kita wasiatkan itu. Kita wasiatkan dalam rangka jagani kekhawatiran kita, apa yang kita takutkan itu terjadi, meskipun keluarga kita itu sudah paham. Tapi kadang-kadang konon yang paling menakutkan itu ancaman dari masyarakat. Titenono mati rata layak. Wow, ketakutan itu. Kalau kita diancam begitu ya ora apa-apa. Titenono nek ora gelem layat aku engko tak primpeni lho. Malah musyrik. Gitu lagi. Padahal meskipun sudah jelas. Ini sudah jelas. Yang lain mungkin. Iya. Kalau lahir di Pemalang, tinggalnya di Bogor. Siki dudu Pemalang ki ngomongnya cara Jawa. Tinggal di lahirnya di Pemalang, tinggal di Bogor. Tapi ingin meninggal di Pemalang. Itu misalkan pas mudik, nggak meninggal di sana, Bawa kembali ke Grogol. Iya. Ya seperti tadi Samas bin Utsman tadi meninggal di Uhud, diobatkan ke rumah sakit Dr. Un gitu kan. Kalau sekarang kan begitu toh. Diobatkan di Dr. Un nggak bisa dibawa ke Jakarta lah. Ngumburnya ya dibawa kembali ke Grogol. Begitu. Jadi bukan mata fihinya itu bukan di tempat kita meninggalnya. Yudfanu di baladil ladzi mata fihi itu bukan di tempat kita meninggal itu. Nah, kalau kita meninggal di jalan antara Solo Jakarta lah gitu ya, ada kecelakaan di sana, apa dikubur di mana KTP-nya, kakaknya mana? Saya dengarkan berita radio jam 4 tadi, orang minta bantuan dari Majene sana yang kena gempa bumi 6, sekian skala Richter. Jadi sudah sekian hari, 4 hari masuk hari keempat belum mendapat bantuan, itu datang ke ya wallahu alam ke dinas sosial. KTP-nya mana, kakaknya mana? Lah guru kan gempa lah. Pun betul jaluk. Ora iso cara Jawa ya orang fukis. Begitu ya. Yakfi ya. Ada satu lagi yang akan saya angkat nanti. Masalah layat, masalah takziah. Jadi untuk hari ini sedikit
mucui saja. Itu ada ibu-ibu, nggak ada itu. Dalam kondisi seperti ini, orang takziah, terutama akhwat, itu boleh sebelum jenazah dimakamkan, boleh setelah dimakamkan, boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, bahkan ada yang tidak membatasi. Artinya apa? Akhwat ki nek eneng wong kepaten mongko kuwi kancaku, gitu loh ya. Itu teman saya, teman setaklim, yang terjadi akhirnya yang saya dapati ya, itu ikhtilat campur aduk antara pelayat laki-laki dan pelayat perempuan. Biasanya kalau dibandingkan itu 1 banding 5 itu. Yang 5 itu yang pakai cadar, yang 1 itu yang pakai masker. Jadi lebih banyak perempuan. Ahmad kalau mau takziah sebelum pemakaman, ketika suasananya masih sepi, atau besok pagi juga nggak apa-apa. Kalau pas, kata orang Jawa, tempuking gawe itu astagfirullahaladzim. Ya tadi, kalau bahasa ikhtilat itu masih campur. Ini campur aduk. Ini salah satu di antaranya, tapi ada masalah lain yang akan saya sampaikan. Cukup. Saya tanya lagi, kalau bab masker, Pak. Mas. Ini saya pernah mendengar itu, bila kita tidak mentaati protokol, maka kita melanggar 3 kemungkaran. 1, membahayakan diri sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. Dan ketiga, tidak taat sama pemerintah, sedangkan itu tidak melanggar syariat. Nah, itu katanya kita melanggar hadis la dororo dirar itu loh. La dororo wala diroro. Ini ya belum gitu kuping ya. Tapi pemahaman kalau saya kaitkan COVID-19 atau corona dengan yang namanya taun, wabah yang terjangkit di Amawas, lebih dari 25.000, hampir 1/3 penduduknya meninggal. Penduduk bumi itu 7,5 M kira-kira, yang meninggal baru 2 juta. Paling banyak di Amerika, terus Brasil, terus India, terus. Jadi kalau saya boleh terangkan, Jepang, Korea, Cina, Vietnam, Burma, Bangladesh itu dilompati. India nomor 3 tadi, Pakistan itu lompat, Iran ngono wong Syiah. Timur Tengah ada Dubai, ada Emirat Arab, ada Kuwait, ada negara-negara teluk itu dilompati. Saudi Arabia dilompati, Mesir dilompati, Sudan dilompati, tekan Inggris, tekan Prancis, tekan Jerman, tekan. Syahadatun lil mu'minin waridsun lil kafir. Taun itu merupakan, nah di sini kesalahpahaman memahami sesuatu tidak berdasarkan sunnah. Taun itu merupakan pintu emas untuk mati husnul khotimah yang paling baik, paling tinggi nilainya, yaitu mati syahid. Nah di sini jadi bukan la dororo wala diroro. Taun itu merupakan kesempatan, ini bahasa saya ya, memahami kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman untuk mati syahid, dan merupakan rahmat bagi mereka dan merupakan siksa bagi orang-orang kafir. Dan itu terbukti betul. Amerika tuh konon sampai
400.000. Berhasil di negara-negara Eropa, di negara-negara Cina, kemudian Asia Timur. Ya tadi, India nomor 3, Bangladesh enggak, Pakistan enggak, melompat yang Iran. Nah Indonesia gimana ya? Kemarin saya terangkan itu jam 3 bengi ki ana sing tahajud ning ya ana sing mendem. Lah ke sana ya. Apanya begitulah ya. Ada yang rodit 100 rupiah ning masjid we ora wani njupuk soale wedi nek kuwi barang haram, apalagi 500 apalagi 1000. Ada yang tadi menteri lagi pirang dina wis korupsi lah dan seterusnya. Sehingga ya siksanya setengah-setengah tadi. Karena kesalahpahaman memahami ini. Tadi saya katakan ora gitu kuping. Gelem wah ya kusik to ya gitu ya. Gelem mati syahid karena corona ya tidak. Tapi ini harus tetap teori itu tetap harus diyakini kebenarannya. Kalau Anda mengatakan la dororo wala diroro taf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu dalilnya Menteri Agama menyelamatkan taf'ul mafasid, menghindari sesuatu yang menimbulkan kerusakan corona itu harus didahulukan dengan melakukan sesuatu yang mendatangkan maslahat sholat di masjid pahala 20. Dalilnya yang dipakai itu. Padahal Rasul perintahkan kalau kamu tinggal di sebuah tempat yang ada taun, jangan keluar. Wah, kalau teori Rasul diterapkan, wah wis rampung biyen-biyen itu. Kalau kamu tinggal di sebuah tempat, jangan keluar. Kalau kamu di luar, jangan masuk. Lah separuh-separuh PS. Aku ora terus iki lho. Artinya apa? Tetap kamu tinggal di sana, aktivitas Pak Tani ya nyang sawah, wong dodol bakso cilok yo keliling Solo, begitu. Krungu adzan mandeg nyang. Tapi di dalam itu saja. Oh, coba bulan Maret itu diterapkan kata situ. Fatwa Majelis Ulama keluar. Oh, wis rampung itu. Lah ora gitu ya. Ora. Yo anu yo aja metu saka ngomah. Lah ning anake ra iso madang piye? Yo dodolan lah gitu. Ning pasar jaga jarak sing tuku yo ora wani. Ya wis lek pasar apa-apa lah gitu lah. Akhirnya ya kalau Bengawan Solo akhirnya ke laut. Masya Allah itu ya Rasulullah itu kalau diterapkan selesai. Meskipun tidak 100% ya. Saudi itu yang mengumumkan kami negara pertama kali di dunia yang bebas dari COVID itu. Saudi. Cukup ya. Mantap. Kita akhiri dengan doa kepada majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.